Perkenalkan, nama saya Mutia Marcita Sudaryanti dari 7KP2, ingin menjelaskan sedikit asal-muasal virus corona masuk ke Indonesia. Menurut data real-time dari The GSAID atau Global Initiative on Sharing All Influenza Data, setidaknya ada 69 negara terus berjuang melawan virus corona. Dari 69 negara tersebut, per hari Senin 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo, mengumumkan virus yang berasal dari Wuhan ini mengumumkan ada 2 warga Depok terkena virus corona. Kedua orang tersebut itu merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru saja terdeteksi COVID-19 itu di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Berikut kronologi lengkap mengenai kasus virus corona di Indonesia yang sudah dihimpun dari berbagai sumber media lokal dan juga nasional. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos di Jakarta, dan peserta acara tersebut itu bukan hanya warga Indonesia saja, tapi ada juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Yang kasus pertama itu ada NT. Inisial NT berumur 31 tahun. 14 Februari, NT ini mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya yaitu Malaysia, warga negara Jepang tersebut yaitu mengidap positif COVID. Dan di 16 Februari ini, selang 2 hari setelah itu, NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurun waktu 10 hari. Dan di 26 Februari itu, untuk mengatasi keluhannya, NT berobat ke RS Mitra Depok. Di sana dokter mendiagnosa NT ini mengidap bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. NT ini ditetapkan sebagai suspek virus corona Wuhan dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19. Dan di 29 Februari ini NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso meski keadaannya sudah membaik. Dan 1 Maret itu dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes. Pengambilan ini akhirnya dikirim kemudian. Dan kasus yang dialami NT ini masuk ke dalam kategori pengawasan kedua, yaitu kasus kedua ada MD yang berumur 64 tahun. 20 Februari MD berkontak dengan anaknya NT yang diduga mengidap COVID-19, dan di 22 Februari, 2 hari setelahnya, MD menunjukkan gejala infeksi virus corona. Ia juga berobat ke Rumah Sakit Mitra Depok dengan diagnosis tifoid dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan MD ini diduga mengidap COVID-19. Lalu di 29 Februari beserta anaknya NT mereka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Dan di 1 Maret ini prosedurnya sama dengan NT, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan juga sputum. Sampel ini kemudian dikirim langsung ke Litbangkes. Kasus MD ini masuk ke dalam kategori pengawasan. Nah, pada Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua positif mengidap virus corona. Upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Langkah untuk menemukan sumber penularan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memantau orang-orang yang memiliki riwayat bepergian di daerah epicenter dan menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri meskipun tidak ada gejala atau keluhan dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari menggunakan masker dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona meskipun tanpa gejala ataupun keluhan apapun. Karena itu menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Cara kedua adalah dengan menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi. Tingkat keberhasilannya bergantung dari peran serta masyarakat, mulai dari RT RW, desa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas kesehatan dibantu aparat setempat.
Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang terarah untuk penanganan COVID-19 ini, salah satunya dengan menyiagakan pemerintahan tingkat desa untuk menjadi benteng pencegahan penularan COVID-19 yang mandiri. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini yaitu dengan tetap tinggal di rumah karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus atau carrier. Ada yang membawa virus tanpa ada gejala, ada juga tanpa gangguan. Namun sebaliknya, bila memang terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker dan batasi waktu di luar rumah. Hindari kerumunan dan jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Saya Muhammad Reza Ramadan, saya dari kelas 7 KP2 dengan nomor induk 110118865. Kali ini saya akan menyampaikan tentang informasi COVID-19. COVID-19 penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru, yaitu gejalanya itu dari demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan. Cara penularannya itu melalui udara, tetesan yang besar dari batuk, kontak fisik pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, dan menyentuh benda-benda permukaan yang terkontaminasi virus COVID. Cara pencegahan individunya yaitu kebersihan dari rumah, terus juga peningkatan imun diri dengan cara minum vitamin, menjaga diri dari orang lain, terus melakukan senam, terus kayak sering berjemur, istirahat yang cukup, dan tidak merokok. Jadi kalau misalnya orang positif COVID-19 itu bisa isolasi mandiri selama 14 hari dan dipantau. Biasanya itu pantauan terbagi menjadi dua, ODP sama PDP. ODP itu orang dalam pemantauan yang biasanya isolasinya di rumah selama 14 hari dan dia tidak keluar rumah sama sekali dan tidak berhubungan kontak fisik dengan siapapun agar virusnya bisa mati. Sedangkan kalau PDP itu pengawasan dalam pasien, itu biasanya dipantau oleh dokter dan biasanya kayak di wisma atau di rumah sakit yang sudah terujuk untuk isolasi mandiri, dan itu biasanya dipantau sama dokter secara berkala. Perbedaan OTG, ODP sama PDP, orang tanpa gejala itu biasanya terkena karena kita sering berinteraksi dengan orang yang positif COVID. Sedangkan orang dalam pemantauan memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID maupun tinggal di wilayah yang sama, misalnya kayak satu rumah atau segala macam. Terus sedangkan kalau PDP itu memiliki riwayat kontak dengan COVID, yaitu memiliki demam tinggi, sesak napas, batuk pilek, dan itu kayak yang lumayan parah segala macam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati seluruh masyarakat dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus yang mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah keluarga kita sendiri, teman kita, atasan kita, bahkan tetangga kita. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dalam kondisi ini. Bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, COVID, atau corona. Namun, senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanyalah akan berakhir apabila kita tetap tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Jika kita melihat orang sekitar kita yang melanggar protokol kesehatan, maka wajib untuk kita ingatkan. Jangan segan dan jangan takut. Sebab melanggar protokol kesehatan yang justru akan membuat kita semakin lama dalam suasana pandemi. Seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan saya, mulai dari awal pandemi, penanggulangan pemerintah, sampai ke tahap di mana pemerintah sudah menerapkan lockdown bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Salah satunya yaitu diadakannya vaksin COVID-19. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman jika diberikan kepada seseorang, akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai pengurangan COVID-19. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central Disease of Control atau CDC telah menyatakan bahwa ibu hamil dan menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double mask, dengan masker medis, dilapisi dengan bagian luar dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita bisa dan mampu untuk keluar dari pandemi ini selama kita bekerja sama sebaik mungkin, tidak meremehkan dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah kembali bekerja demi kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.